Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu Yani dalam mata pelajaran prakarya. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya prakarya itu adalah ilmu terapan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, untuk lebih memahami tentang prakarya, mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Oke anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran prakarya. Untuk saat ini kita akan memasuki bab keempat, yaitu tentang pengolahan ya, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang mau kita bahas itu adalah pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yaitu yang pertama kita pelajari tentang pengertiannya, jenis dan manfaat dari makanan siap saji. Oke, sumber pakan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Jadi proses pengolahan bahan pangan itu harus dilakukan dengan baik agar nilai gizinya itu tidak berkurang atau menurun ya. Lanjut. Di sini ada beberapa jenis bahan untuk pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Yang pertama itu ada ikan. Ibu ambil contohnya cuma 3 saja ya. Ikan lele contohnya, ada ikan bandeng, ikan gembung. Jadi setiap wilayah perairannya itu ibu ambil satu contoh. Yang kedua itu adalah udang. Contohnya itu udang jerbung, udang flower, udang windu. Yang ketiga itu adalah cumi-cumi. Cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, dan cumi-cumi belakutang. Yang keempat ada rumput laut. Yang kelima ada daging. Contoh dagingnya itu ada daging ayam, daging sapi, daging kambing. Yang keenam itu ada telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Yang ketujuh ada susu ya, contohnya. Jadi manfaatnya itu adalah manfaat dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu itu adalah, yang pertama kita bahas tuh tentang manfaat dari rumput laut. Ibu cuma ambil satu contoh saja ya. Manfaat dari rumput laut itu ada banyak ya, dan ibu ambil salah satunya itu tentang serat ya. Jadi serat alami dalam rumput laut itu baik untuk pencernaan, jadi dapat mengontrol berat badan kita. Manfaat dari ikan, manfaat ikan itu juga banyak. Contohnya ibu ambil omega 3. Jadi omega 3 itu untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Oke, lanjut manfaat dari udang. Kandungan vitamin B12 dalam udang itu dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh kita itu bisa mencapai 78%. Ya, manfaat dari cumi-cumi itu, jadi cumi-cumi itu ada tinta. Kandungan tinta dalam cumi-cumi itu baik untuk kesehatan tubuh, dapat mengoptimalkan sel darah putih kita ya. Lanjut dari manfaatnya, yaitu sekarang ada manfaat dari susu. Nah, susu itu kan banyak kalsiumnya. Jadi kalsium itu untuk apa sih? Untuk kesehatan tulang, bagi pertumbuhan tulang anak-anak dan orang dewasa. Makanya satu hari itu harus ada minum susu seperti itu untuk kalsium kita. Manfaat dari daging. Jadi daging itu salah satunya ada kaya akan vitamin B dan mineral, sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan tubuh manusia.
Yang lanjut yaitu tentang manfaat telur. Nah, udah tahu semuanya telur itu mengandung banyak protein. Jadi protein itu zat yang penting untuk tubuh manusia. Makanya diperlukanlah kita untuk memakan telur atau yang lain-lainnya juga boleh, yaitu mengandung protein. Dari yang semua ibu sebutkan tadi, ada ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu itu ada memiliki kandungan proteinnya yang baik untuk tubuh kita ya. Ya, jadi ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu itu adalah sumber penghasil protein hewani. Oke, protein adalah zat yang penting bagi tubuh kita. Nah, fungsi dari protein itu ada 5 di sini. 1 sebagai zat pembangun. Yang kedua itu cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga itu adalah sintetis antibodi, hormon dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel kita ya. Yang kelima itu adalah pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Nah, penting itu protein gitu ya. Nah, di sini ada 3 tabel. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat di buku cetak prakarya. Di buku cetak prakarya itu untuk yang pertama kandungan gizi pada ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut ya. Untuk itu bisa dilihat tabelnya untuk lebih jelasnya itu di halaman 130. Nah, di situ ada beberapa ikan dan kandungan gizinya per 100 gram. Ada kalori, protein, lemak, kolesterol, zat besi. Jadi buat ini contoh misalnya itu ikan lele itu memiliki 84 kalori, 14,8 gram protein, 2,3 gram lemak, 58 mg kolesterol, 0,3 mg zat besinya. Itu ada juga untuk udang ya. Yang kedua itu adalah kandungan gizi pada daging. Kandungan gizi pada daging boleh dilihat tabelnya itu pada halaman 134. Nah, di halaman 134 itu adalah beberapa jenis daging dan komposisi atau kandungan dari si daging tersebut. Itu ada ayam, sapi, kerbau, kambing. Jadi proteinnya ada, ini contohnya ibu ambil ayam, ada 18,2% proteinnya, 25% lemaknya, 14 gram kalsium, 14 mg ya per 100 gram itu kalsiumnya, 200 mg per 100 gram untuk fosfornya, 1,5 mg per 100 gram itu kandungan besinya, 810 vitamin A dan Si, 0,08 mg per 100 gram vitamin B1. Nah, itu untuk tabel yang kedua ya. Lanjut kita tabel yang ketiga itu ada kandungan gizi pada susu. Jadi anak-anak bisa lihat lebih jelasnya tabelnya itu di halaman 136 ya, tetap di buku cetak prakarya kelas 9. Nah, di situ ada beberapa jenis hewan yang kita peras susunya seperti itu ya, ada sapi, kambing, domba, dan kerbau. Jadi ini contohnya ibu ambil misalnya susu sapi. Jadi di susu sapi itu ada komposisi kandungan gizinya itu adalah misalnya 3,2% proteinnya, 3,9% lemaknya, 4,8 karbohidratnya,
1200 untuk kalium, 120 kalsium, 120 mg per 100 gram untuk kalsiumnya ya, 694 mg per 100 gram untuk fosfornya, 1,7 mg per 100 gram untuk kandungan besinya. Untuk vitamin A B1 nya tidak ada di sini ya. Oke, itu ada beberapa tabel, ada 3 tabel tentang kandungan gizi ya, yang kita bahas hari ini. Oke, sudah sampai di sini saja pelajaran prakaryanya. Kita masih membahas tentang pengertiannya tadi ya, pengertian jenis dan manfaatnya dari ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Untuk minggu depan baru akan kita bahas lagi metode atau tahapan proses pengolahannya, seperti itu ya. Oke anak-anak, jika masih kurang paham, boleh ditanyakan ke ibu langsung. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.